Argoretno ini berada di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, yang berbatasan dengan sebelah timur itu dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sehingga Ngargoretno ini berada di kawasan lereng Menoreh dengan ketinggian antara 450 mdpl sampai 950 mdpl. Jumlah penduduk Desa Ngargoretno ada sekitar 3.500 dengan luasan Desa Ngargoretno 380 hektar. Ngargoretno sebenarnya berasal dari kata argo yang berarti gunung dan retno itu intan. Karena di perbukitan Menoreh ini kebetulan Ngargoretno berada di kawasan yang penuh kekayaannya dengan sumber daya alam seperti batu marmer, tapi di sisi lain desa ini juga menjadi penyangga konservasinya wilayah Taman Wisata Candi Borobudur, sehingga ada sisi SDA yang melimpah, tapi sisi lain wilayah konservasi yang tetap harus dipertahankan. Ciri khasnya secara kondisi sosial masyarakatnya adalah petani dan pekebun. Ciri khas secara landscape wilayah adalah marmer merah yang membedakan dengan wilayah-wilayah lainnya. 99% warga sini bergantung hidupnya dengan pertanian dan perkebunan maupun peternakan. Jadi bertani sambil beternak, kemudian berkebun, juga ada perkebunan kopi, cengkeh yang dominan di wilayah perbukitan Menoreh ini secara umum. Aktivitas wisata yang kami ciptakan adalah wisata yang berkolaborasi dengan budaya asli di masyarakat. Jadi atraksi-atraksi yang kita berikan adalah atraksi yang memang sudah ada di situ, seperti peternakan, kemudian pertanian, perkebunan seperti perkebunan kopi. Sehingga kami tidak membuat wisata-wisata buatan, tapi wisatanya memang wisata yang real ada di masyarakat, sehingga atraksi yang kita berikan itu adalah atraksi-atraksi budaya pertanian perkebunan yang ada di masyarakat. Yang dulunya masyarakat itu menjual masih dalam bentuk bahan-bahan baku, sekarang kami menjualnya sudah siap saji atau bahan makan. Nah, kami bermain di menjual wisatanya secara edukasi maupun menjual produk. Bisa langsung segera menempatkan diri ke gym masing-masing ya, sesuai yang sudah diinformasikan oleh Mbak Dewi sebelumnya. Untuk satu gymnya 2015-16 kami mulai konsentrasi belajar tentang SDM pariwisata, karena kami juga, sisi lain kami juga harus mengedukasi bagi tamu yang datang ke Ngargoretno. Di sisi lain kami harus mengedukasi warga kami untuk tahu tentang pariwisata itu apa sih. Semua pariwisata yang kita rintis itu semua bareng dengan masyarakat, mass tourism, sehingga kami tidak memakai duit ya, kami hanya memakai kekuatan masyarakat untuk bergerak bareng mempelajari pariwisata, baik pariwisata yang sifatnya edukasi maupun menciptakan pasar dan lain sebagainya itu bersama masyarakat. Ngargoretno ini cenderung desa yang punya landscape kemiringan yang cukup terjal. Kami tidak mempunyai cukup air, sehingga tidak bisa dibikin semacam kayak pertanian monokultur yang serempak. Sehingga hampir semua produk-produk pertanian perkebunan itu ada, tapi sedikit-sedikit. Nah, itu akan menjadi optimal ketika kita bermain di pengolahan dan pasar. Sehingga salah satu alasan kami untuk kami membuat juga desa wisata, terus membuat produk-produk itu di situ, sehingga kami akan, apalagi masyarakat yang notabene lahan-lahannya sangat sedikit, sehingga dengan bagaimana kami berpikir masyarakat yang hanya punya lahan terbatas ini tapi bisa memaksimalkan
pengolahan lahan ini, baik dijual secara landscape view-nya maupun dijual hasil buminya dengan sudah menjadi produk. Karena dibandingkan di luar Jawa yang mungkin satu warga punya hektaran lahan ya untuk singkong misalnya, nah, kami mungkin hanya punya 0, berapa hektar dalam satu kepala keluarga, sehingga optimalisasinya adalah di pengolahan produk. Kalau kegiatan wisata di Desa Ngargoretno memang hampir semuanya outdoor, maksudnya kegiatannya eduwisata. Kita ada eduwisata peternakan kambing etawa, ada eduwisata madu liar, kita ada eduwisata kopi liar. Itu semuanya dari proses kita, nanti tamu bisa diajak ke kebunnya. Kalau misal contoh di eduwisata kopi itu nanti tamu diajak ke kebun, terus kita kasih lihat kebunnya sampai proses dari panen, roasting, dan bisa jadi seduhan kopi. Tidak banyak yang berubah, cuman hanya masyarakat yang tadinya misalnya kami contohkan kandang kambing. Kandang kambing ini kalau tidak dikunjungi pariwisata, mungkin kandangnya asal-asalan. Itu ada sebuah nilai-nilai yang bagaimana kita bisa menyelaraskan dikunjungi orang, juga ada nilai-nilai estetik yang coba kita timbulkan di situ. Tapi untuk kenyamanan ternaknya juga nyaman, perubahan secara itu. Tapi perubahan secara yang non materi ya, secara perubahan sosial itu sangat banyak. Yang tadinya orang membuang sampah sembarangan, sekarang sudah sadar untuk membuat tempat-tempat sampah di rumah masing-masing. Itu kan yang perubahan yang sangat menurut kami tidak hanya dinilai dari ekonomi saja, tapi non materinya juga sangat, kesadaran masyarakat itu menjadi hal yang menurut saya luar biasa. Langkahnya selain kita terus berinovasi lewat masyarakat, jadi SDM kita kasih pengetahuan tentang, misal dulu kita tahunya teh itu dipanen terus dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan teh. Sekarang kita ajarkan masyarakat untuk gimana caranya mengolah hasil bumi yang ada di Ngargoretno biar jadi produk yang nilainya lebih tinggi, bisa jadi produk wisata. Contohnya ya kopi, teh itu madu. Kalau kopi dulunya kita jual ke pasar harganya rendah banget Mbak, terus sekarang kita ajarin masyarakat buat roasting, buat gimana caranya proses. Ada beberapa proses yang kita ajarkan. Akhirnya sekarang udah malah semakin banyak masyarakat yang tadinya nggak begitu peduli sama tanaman kopi, sekarang lebih suka nanam kopi karena ya harganya lebih baik. Kegiatan pengenalan terhadap menanam pohon atau menanam konservasi menanam itu sudah kita kenalkan kepada anak seusia dini mungkin sampai perawatan dan pemanenannya, sehingga eduwisata yang kita lakukan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau untuk pasarnya yang sekarang ini jadi tulang punggungnya sementara memang baru di Tumpeng Menoreh Mbak, karena tamunya magnetnya itu baru di Tumpeng Menoreh. Nah tapi dari Tumpeng Menoreh ini semakin kita mengenalkan brandnya, kita kan punya brand kopi, kita kasih brand masing-masing, teh juga, itu banyak orang yang kenal. Alhamdulillah tamu-tamu yang mungkin kemarin di sini nyobain minuman atau produk kita, besoknya pesan bisa lewat Instagram atau itu. Pokoknya kita terus berinovasi, harapannya ya tadi dengan nilai ekonominya semakin baik, kesadaran masyarakat buat menjaga alamnya juga semakin baik. Tantangan utamanya adalah korporasi besar yang melihat Ngargoretno ini sebagai potensi tambang. Kegiatan pariwisata ini sudah diperdeskan menjadi sebuah aturan yang ada di Desa Ngargoretno dan dikelola oleh lembaga namanya Badan Usaha Milik Desa, yang tentunya lembaga ini secara periodik berkala, siapapun pengurusnya itu sudah punya acuan hukum untuk melestarikan
kegiatan ini, kegiatan edwisata, kegiatan pariwisata yang ada di desa. Kalau ngasih aturan kita nggak begitu nggak begitu ngasih aturan yang kenceng. Kita aturan itu cuma sesimpel kayak dilarang berburu, dilarang itulah yang standar-standar di daerah lain, sama yang kita terapkan ke masyarakat. Kita ngajak semua masyarakat buat ngelola wisata, ngelola hasil bumi biar berdampak ekonomi lebih baik buat masyarakat. Nanti masyarakat biar sadar, jadi nggak kita atur, tapi kita pengennya masyarakat itu sadar sendiri, nanti bisa satu arus sama kita lah, biar berjalannya lebih enak, nggak kayak kita bikin aturan. Kayak pengelolaan wisata itu memang harapannya kita semua masyarakat terlibat, dari Pok Darwis lah, dari pemudanya, semuanya kita libatkan, dan nggak kita bikin aturan yang terlalu kencang. Yang penting masyarakat, kita gimana caranya masyarakat sadar aja, nggak kita atur. Kalau pelatihan kita lebih ke life skill yang ada hubungannya sama pariwisata, Mbak, karena sekarang memang desanya udah tertuju ke desa wisata, jadi pelatihannya kita fokuskan di life skill yang berhubungan sama pariwisata. Contohnya kita adain pelatihan barista, kita adain pelatihan guiding, kita adain pelatihan digital marketing, gitu-gitu yang memang nantinya bisa langsung dimanfaatkan di Desa Ngargoretno. Harapannya sih anak-anak muda itu bisa mendapatkan rezeki di rumah sendiri, di desa sendiri, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, nggak perlu merantau. Kesadaran SDM yang selalu kita jaga, kesemangatnya, kesadarannya biar terus meneruskan semangat dari senior-senior dari dulu, para pendahulu kita yang udah berjuang bikin Desa Wisata Ngargoretno, biar tidak putus di tengah jalan. Itu yang menurut saya tantangan terbesar, gimana kami yang sekarang ada di dunia pariwisata mewariskan semangat itu ke generasi selanjutnya. Kami tidak membatasi ya antara yang tua yang muda, dan budaya itu selalu kita tekankan, budaya yang kita miliki, sehingga untuk kemudian nanti muncul kader-kader seperti Mas Aji, terus Mas Bagas, itu kan nanti secara alami mereka akan beregenerasi sendiri. Menurut kami sangat bagus sekali ya di sana, tumbuh industri pariwisata yang mana tidak meninggalkan peran dari masyarakat sekitar. Ini yang merupakan juga tujuan dari desa wisata tentunya. Jadi masyarakat mendapatkan efek atau dampak ekonomi. Di situ juga ada bekerjasama dengan pihak tiga yang saling menguntungkan. Jadi Desa Wisata Ngargoretno sudah cukup bagus ya, cukup kompak, dan kelembagaannya juga cukup mapan, kerjasamanya dengan pihak lain cukup berhasil juga untuk mendatangkan investor masuk di sana, dan ini kami berharap itu bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan lagi, dan kemudian bisa lebih sukses lagi ke depan. Kami punya mimpi desa ini bisa mandiri tanpa adanya dana desa. Jadi kita bisa menciptakan usaha-usaha sendiri, masyarakatnya bisa mandiri tanpa adanya support dari dana desa, sehingga kami sudah bisa berdikari dengan adanya wisata yang ada di Desa Ngargoretno. Harapannya dengan melalui desa wisata ini masyarakat bisa mandiri, bisa berkarya di desanya sendiri dan sejahtera. Intinya kalau ini saya pribadi sih, Mbak, saya pribadi harapannya warga Ngargoretno itu bisa menghasilkan, tapi nggak perlu pergi jauh ke luar kota atau keluar daerah. Harapannya bisa berdiri sendiri di rumah sendiri di Desa Ngargoretno. Jadi untuk meningkatkan daya saing, kita selalu kemudian berusaha untuk proaktif menyampaikan kepada
pengelola desa wisata untuk kemudian meningkatkan pelayanannya kepada tamu, untuk kemudian memasarkan produk-produk wisatanya kepada wisatawan, supaya kemudian tamu atau jumlah kunjungan wisatawan ke desa tersebut itu semakin meningkat. Kami berharap Desa Wisata Ngargoretno, Tumpeng Menoreh, wisata Marmer, wisata perah susu kambing Etawa terus tumbuh dan berkembang, terus berinovasi menjadi wisata yang berkelanjutan tentu, terus berinovasi, terus menjadi favorit saat liburan, menjadi favorit saat keluarga menghabiskan waktu untuk berwisata, seperti itu.